Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal Akbar dari kelas 04 TPLP 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek aplikasi NetBeans dengan tema aplikasi uang kas. Pertama, saya mengaktifkan aplikasi XM dulu, dan di sini untuk Apache dan MySQL saya nyalakan seperti ini. Lalu buka aplikasi NetBeans, dan ini saya buka. Nah, langkah pertama di sini saya ingin menjelaskan tentang pembuatan project. Di sini saya sudah membuat projectnya dengan nama, NIM, dan UAS. Setelah itu saya membuat Java formnya dengan nama login uang kas. Di sini untuk langkah pertama saya. Setelah saya membuat Java formnya, saya membuat desainnya seperti ini dengan ada label di login, username, dan password. Untuk text filenya juga saya bikin sini, dan di sini saya mengubah nama variabelnya dengan nama username text file, sama juga dengan password. Di sini untuk password sendiri saya menggunakan swing control password file, jadi beda dengan text file di atas username, dan juga tambahan button. Nah, untuk source kodenya sendiri juga ini saya sudah buat source-nya seperti ini, dan saya ingin mencoba menjalankan aplikasinya. Ya, aplikasi sudah berjalan. Ini saya mencoba memasukkan nama saya dan password. Saya login langsung, dan otomatis saya membuat aplikasi tersebut langsung terhubung masuk ke bagian menu. Menunya itu langsung masuk ke Java Ahmad Faisal Akbar _nama _nim UAS. Nah, setelah membuat Java login, saya membuat home dengan saya merubah nama Ahmad Faisal Akbar, dan di Java ini saya membuat desainnya seperti ini. Di sini saya membuat tambahan menu bar. Menu barnya itu ada di sini. Nih, menu bar. Nanti tampilan seperti ini. Dan di sini saya juga menambahkan tambahan menu untuk biodata dan aplikasi lainnya. Dan saya juga membuat desain seperti ini. Untuk di bagian menu ini sendiri saya membuat ada di bagian kelola mahasiswa, dosen, dan exit. Untuk biodata sendiri saya langsung otomatis membuat ke biodata. Dan untuk aplikasi lainnya saya membuat add menu item untuk pemasukan kas dan pengeluaran kas. Dan di sini saya juga menjelaskan langkah-langkahnya. Untuk menu item sendiri, untuk di menu bar, source-nya itu sendiri saya membuat seperti ini, karena ini untuk tampilan ke beberapa Java formnya sendiri, kayak untuk mahasiswa, dosen, biodata, masukan kas, pengeluaran kas, dan exit. Nah, di sini saya mencoba menjalankan aplikasinya. Ketika saya mencoba masuk ke bagian biodata, di sini otomatis langsung muncul ke tampilan menu biodata. Dan biodata saya seperti ini. Ada nama, tanggal, NIM, alamat, segala macam, agama. Di sini untuk home saya langsung balik ke menu lagi. Dan di aplikasi lainnya juga ada pemasukan kas dan pengeluaran kas. Di sini saya
masuk ke pemasukan kas, langsung muncul penginputan datanya, sama dengan pengeluaran kas. Selanjutnya itu untuk biodata saya sudah membuatnya juga JFrame formnya, dan di sini saya sudah mengedit JFrame form biodatanya. Untuk source kodenya juga tidak ada di sini, saya cuma mengubah ke bagian home-nya aja. Nah, lanjut saya langsung masuk ke pemasukan kas. Pemasukan kas ini saya sebelumnya saya menrefaktor dari aplikasi tugas sebelumnya yang ada di pertemuan maaf. Dari aplikasi buku telepon. Tapi beberapa udah saya yang edit untuk perbedaan di sini. Nah, pertama di sini untuk memasukkan uang kas sendiri, saya membuat nama, NIM, kelas, status, uang kas, bayar, dan tanggal. Di sini untuk text filenya sendiri juga saya sudah rubah untuk variabel namanya. Saya merubah nama mahasiswa untuk nama, untuk NIM juga NIM mahasiswa, kelas juga, terus bayar juga sama, dan tanggal. Untuk bagian status di sini saya menggunakan status combo box. Status combo box itu ada di bagian nih, combo box. Di sini fungsinya untuk bagian pilihan, kayak misalnya nih, kayak misalnya di sini saya ada pilihan, ada aktif, cuti, dan tidak aktif untuk keterangan mahasiswa sendiri nanti. Nah, di bagian source kodenya juga saya sudah membuat di bagian ini seperti ini. Nah, untuk private koneksi sendiri juga di sini saya menghubungkan MySQL JDBC driver ini dengan database Ahmad Faisal Akbar. Ini untuk menghubungkan ke database yang ada di MySQL, yang ada di Google nih. Nah, untuk tabelnya sendiri di sini saya menggunakan tabel ini untuk memasukkan input data nanti yang saya bikin. Nah, source kodenya di sini saya sudah buat dari tanggal, nama, NIM, kelas, status, dan itu untuk memasukkan ke pemasukan kas, dan juga untuk lipat kosongkan. Nah, untuk jembatan satu ini untuk penyimpanan data ketika saya mau melakukan input data baru, dan ini source kodenya di sini. Untuk mengedit ini juga source kodenya seperti kayak gini. Ini udah saya buat, dan juga untuk di bagian tabel sendiri saya juga menggunakan tabel mouse click. Jadi untuk tabel ini sengaja emang dibedakan, tidak dengan menggunakan action. Di sini menggunakan mouse click. Dan source kodenya sendiri udah saya buat seperti ini. Dan untuk bagian hapus, button hapus, di sini saya ada button ini, button hapus. Button hapus ini juga sudah saya buat source kodenya, dan ini sudah berhasil. Nah, kalau ini saya ingin mencoba
menjalankan aplikasinya sendiri, memasukkan kas. Ini saya mencoba menjalankan. Di sini saya sudah membuat tabelnya dan membuat input datanya. Di sini saya ingin coba baru lagi. Nama, Diki, NIM. Saya buat NIM 55. Nah, untuk kelas ini saya membuat kelas yang sama seperti saya. Untuk statusnya sendiri juga saya buat aktif. Ini untuk uang kasnya sendiri, untuk uang kas mingguan 5.000. Bayarnya sendiri dikit untuk mingguan 5.000. Nah, untuk tanggal penginputannya sendiri ini saya sudah atur jadi biar tidak berantakan. Ini saya buat tanggal 15 bulan 10 2021. Ini saya coba simpan. Dan di sini data berhasil disimpan, tapi di sini belum muncul. Nah, fungsi ini refresh untuk memunculkan data yang tadi barusan saya simpan. Langsung muncul. Nah, selanjutnya di sini saya punya bagian hapus. Hapus ini untuk fungsi menghapus data. Seperti saya menghapus. Saya langsung hapus dan ya berhasil menghapus. Saya coba refresh lagi dan data hilang. Edit data juga sama, dia untuk mengedit seperti name, mengganti name atau yang lain. Dan kalau untuk button home sendiri juga ini saya menggunakannya untuk langsung kembali ke back home agar nanti bisa untuk memilih lagi untuk ke pengeluaran kas, kelola dosen atau kelola mahasiswanya. Contohnya tuh. Dan tidak lupa sebelumnya di sini saya mencoba untuk memasukkan MySQL connector Java ini di libraries, karena ini untuk menghubungkan juga ke MySQL yang ada di database. Caranya itu seperti kayak saya mengklik kanan di libraries, terus add jar atau folder. Nah, langsung muncul di sini. Sebelumnya ini harus di-download dulu MySQL ininya, lalu klik dan related, langsung open gitu. Nah, sebelum membuat data baru sebelum menjalankan pemasukan kas dan lainnya, kita harus juga membuat database-nya dulu seperti ini, karena ini nanti untuk menghubungkan yang tadi di NetBeans project. Dan saya sudah membuat tabelnya seperti ini sesuai dengan yang ada di NetBeans berurutan, dan hasil keluar outputnya sendiri sudah masuk ke dalam sini. Selanjutnya untuk pengeluaran kas. Pengeluaran kas juga sama, tabelnya desainnya nggak jauh beda dari pemasukan kas, karena saya sebelumnya untuk itu juga merefaktor dari pemasukan kas. Langkah refaktornya sendiri juga di sini saya menjelaskan caranya. Pertama, kita klik kanan di pemasukan kas, lalu refaktor, pilih, lalu copy. Setelah mengcopy, klik. Nah, di sini langsung muncul copy class. Di sini kita rubah dulu namanya, karena untuk membuat pengeluaran kas tinggal ganti pengeluaran kas. Nah, untuk penyimpanan filenya sendiri juga kita taruhnya di project Ahmad Faisal Akbar _nim _uas. Nah, lokasinya sendiri kita taruh di source file. Sudah sesuai, langsung kita refaktor. Nanti otomatis langsung muncul seperti ini, tapi dalam bentuk desain seperti ini. Nanti kita rubah dulu. Nah, di sini juga untuk desain sendiri saya nggak jauh beda sama kayak pemasukan kas, cuman ada beberapa yang saya rubah, seperti
nama jadi tanggal, name kelas dan bayar saya rubah jadi kayak gini. Dan juga di bagian ini juga saya rubah juga di text filenya, variabelnya menjadi tanggal text file, nama, unit, harga satuan dan biaya juga saya rubah. Selanjutnya untuk bagian jenis, di sini saya perubahan dari status, dan untuk bagian status combo boxnya ini saya rubah menjadi ATK, alat kebersihan, fotokopi dan lainnya. Dan untuk source code-nya sendiri juga tidak jauh beda, sama, dan ada beberapa yang saya rubah juga. Dari bagian nama ini, terus private void jenisnya, lanjut ke bagian ini. Ya sudah, karena sebagian itu udah otomatis di sini berubah nama-nama text filenya karena sudah mengikuti dari nama nih, nama dari variable name. Di sini saya juga coba menjalankan aplikasinya untuk pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas ini jadi berfungsi kayak seperti ketika ada kelas, di kelas ada kekurangan spidol, barang-barang yang untuk belajar, di sini saya akan menginputnya seperti spidol yang kemarin sudah saya buat. Di sini saya membuat tanggalnya, tanggal pengeluaran uang kas, nama barang yang dibeli untuk memakai uang kas, terus harga satuan spidolnya berapa, terus beli unit barangnya berapa, jenisnya, alatnya apa, ATK, terus kampus, dan biaya keluar total jadi 15.000. Di sini saya mencoba lagi buat baru lagi. Ini saya membuat tanggal 16. Nama barang yang ingin saya beli ini penghapus papan tulis. Unit barangnya itu saya beli satu, harga satuan misalnya 10.000. Jenisnya ini saya bikin ATK. Untuk biaya keluarnya juga saya bikin 10.000 karena yang saya beli barangnya cuma cukup satu. Lalu saya simpan, berhasil, dan saya refresh, langsung muncul di sini satu. Nah, untuk hapus juga tadi sama seperti menghapus item input data yang tadi saya bikin. Untuk edit data juga sama, itu merubah kayak misalnya mengganti unit barang menjadi berapa unit, terus harga satuan ada yang dirubah atau tidak, seperti itu. Dan home juga kembali saya ke menu awal di bagian home Ahmad Faisal Akbar, dan seperti itu. Sama dengan pemasukan uang kas, fungsinya untuk memasukkan data mahasiswa yang bayar uang kas mingguan. Hasil output tadi itu akan muncul di sini, pengeluaran uang kas. Dan sebelumnya juga sudah saya buat tabelnya di sini sesuai dengan urutan. Lanjut, saya untuk ingin memasuki ke tahap berikutnya, ke kelola mahasiswa. Di sini kelola mahasiswa juga saya menrefaktor dari pemasukan kas. Cuma ada beberapa tabel yang berbeda. Seperti kayak ada lihat, search, clear, lihat, search, but home, add, clear. Nah, di sini juga tidak jauh beda seperti sama pemasukan kas. Kalau data mahasiswa ini saya bikin karena untuk menginput data satu kelas.
teman-teman saya agar untuk menginputnya lebih gampang. Nah, di sini source kodenya juga sama, tidak jauh beda, dan perubahan juga beda-bedanya dikit-dikit aja. Ini saya coba menjalankan langsung aplikasinya. Nah, di sini saya sudah menginput datanya. Nah, kalau ini saya coba input lagi nama Diki, kelas yang sama, name-nya semester 4, status aktif, langsung saya simpan, berhasil. Coba saya refresh, ya langsung muncul di sini. Nah, untuk menghapus juga sama, dia langsung akan menghilangkan data, sama yang di database langsung menghilang. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan fungsi bagian lihat dan search. Lihat itu untuk ini sama dia statusnya, lihat di sini. Dan untuk search sendiri, untuk clear, pertama langkah di clear ini saya juga fungsi clear ini saya untuk menghapus data yang ada di sini. Jadi tidak perlu kita satu-satu menghapus di sini. Langsung chat clear, langsung otomatis hilang data. Nah, untuk search sendiri juga di sini saya cukup mengetik nama. Misalnya saya ingin mencari nama Diki. Kita langsung nggak perlu nyari-nyari data di sini untuk mencari nama. Kita langsung search saja, otomatis dia langsung muncul data di sini. Untuk edit data juga sama kayak tadi, itu untuk mengedit kayak data, mengganti name atau mengganti kelas, mengganti nama kesalahan atau semester dan lain-lain. Untuk home juga sama, ini untuk kembali ke menu awal tadi, ke Ahmad Faisal Akbar. Lanjut saya masuk ke kelola dosen. Oh ya, di sini untuk database-nya sendiri ini udah masuk ya. Kelola mahasiswa tuh, Diki. Dan tabelnya seperti ini. Lanjut saya ke untuk kelola dosen. Nah, di sini saya membuat development kelola dosen ini untuk menginput data dosen, seperti untuk di semester 4 ini ada dosen siapa aja sih yang masuk di kelas 04 TPL 4, 04 TPLP 004 002. Nah, untuk di sini juga sama, tidak jauh dari kelola mahasiswa, karena ini dari hasil refaktor, cuman beberapa mengganti namanya aja. Dan juga text filenya juga sama. Nah, untuk source code-nya juga tuh nggak jauh beda, sama, hanya beberapa yang diganti. Di sini saya coba menjalankan aplikasinya. Nah, di sini maaf. Nah, di sini saya sudah membuat data. Ini hanya cuma bayangan saya saja untuk coba-coba. Ini saya mencoba buat baru lagi. Ini saya mencoba nama untuk tulis mata kuliahnya kalkulus. Ini dosennya juga saya tidak tahu, jadi saya mencoba untuk asal aja. Nah, untuk alamat juga saya ngasal. Untuk statusnya juga di sini untuk aktif maksudnya dalam hadir, cuti atau tidak aktif. Lalu saya simpan dan simpan berhasil.
Dari flash juga sama tuh, dan fungsi button lainnya ini juga sama, tidak jauh dengan kelola data mahasiswa. Dan saya di sini coba menghapus nih. Di sini coba menghapus data. Nah, data menghapus sukses. Di sini langsung otomatis hilang, dan database juga di sini langsung hilang. Langsung tidak tersimpan. Nah, kalau misalnya, dan di sini saya mencoba untuk langkah awal seperti gimana jalannya aplikasi yang saya buat. Karena kan tadi dipotong-potong. Setelah login, saya masuk ke menu. Misalnya saya ingin mendata mahasiswa terlebih dahulu. Semua mahasiswa di sini sudah ada data. Langsung saya balik ke home. Home ini langsung masuk ke dosen. Dosen ini kayak misalnya di semester 4 udah ada data-data dosen yang masuk nanti untuk belajar, langsung saya data di sini. Dan langsung saya kembali ke home. Nah, di sini untuk biodata saya sendiri di sini. Langsung saya kembali ke home. Nah, untuk aplikasi lainnya juga di sini saya untuk masukkan kas. Inputannya ada di sini. Nah, di sini saya langsung untuk menginput datanya. Nah, langsung saya kembali ke home juga. Langsung saya masuk ke pengeluaran kas. Dan langsung home. Nah, untuk keluar dari aplikasi ini juga saya membuatnya di menu item, langsung saya pencet exit, otomatis langsung keluar dari aplikasi. Ya, selesai Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.